Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Thaif, Habsyah, Yatsrib, serta Isra Mi'raj. Anggota kelompok kami yang pertama yaitu Dimas Ahmad Ridho, yang kedua Ahmad Rifki Maulana, dan yang ketiga saya sendiri Nisa Unadifah. Latar belakang Nabi Muhammad hijrah ke Thaif adalah sebagai berikut. 1. Selama di kota Mekah, Rasulullah bersama pengikutnya sering mengalami ancaman dan siksaan dari kaum kafir Quraisy. 2. Sepeninggal Abu Thalib menyebabkan Rasulullah kehilangan pelindung setia yang selalu mendukung dakwah Rasulullah. Yang ketiga, ancaman dan kekerasan kaum kafir Quraisy sangat dirasakan oleh Nabi Muhammad setelah meninggalnya istri beliau Siti Khadijah dan disusul oleh paman beliau Abu Thalib. 4. Keadaan umat Islam di Mekah. Kehidupan umat Islam di Mekah sudah tidak kondusif lagi sehingga Rasulullah menyuruh umat Islam untuk berhijrah ke Yatsrib secara sembunyi-sembunyi untuk mencari keselamatan. Sebab hijrahnya Nabi Muhammad ke Thaif adalah sebagai berikut. Pertama, wafatnya Abu Thalib. Wafatnya Abu Thalib menyebabkan Nabi Muhammad kehilangan pelindung yang senantiasa melindungi dirinya dari berbagai ancaman. Yang kedua adalah wafatnya Khadijah Al-Kubra. Siti Khadijah Al-Kubra selalu menemani Nabi Muhammad dalam suka maupun duka dan selalu mengorbankan harta dan jiwanya untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Dengan meninggalnya kedua orang yang sangat dicintainya ini membuat Nabi sangat sedih. Nabi menyebut tahun wafatnya Abu Thalib dan Siti Khadijah Al-Kubra dengan tahun kesedihan atau tahun duka cita, atau yang biasa disebut Amul Husni. Yang ketiga, tekanan kaum kafir Quraisy. Hampir setiap hari kaum muslimin dianiaya oleh pemuka kafir Quraisy yang sangat benci kepada Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Abu Lahab, Hakam bin As, dan Uqbah bin Mu'id. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Thaif. Nabi Muhammad SAW selalu sabar dan berusaha memberikan keamanan dan kenyamanan bagi kaum muslimin. Beliau berani mencari daerah yang lebih aman sebagai tempat baru bagi para pengikutnya. Keberanian itu membuat para pengikutnya semakin cinta kepada Nabi. Nabi adalah satu-satunya manusia yang penuh dengan kemuliaan kebaikan dan segala peluhuran budi pekerti. Salah satu kota yang dipandang aman oleh Nabi sebagai tempat tinggal kaum muslimin adalah kota Thaif. Kota Thaif kurang lebih 75 mil di sebelah tenggara kota Mekah. Thaif berada di pegunungan Ghuzwan yang puncaknya berketinggian kurang lebih 6.000 kaki. Dahulu kota itu bernama Huwad. Di kota Thaif terdapat Bani Saqif yang merupakan kabilah terbesar kota itu. Tujuan Nabi Muhammad SAW hijrah ke Thaif. Yang pertama adalah di Mekah dakwah Islam sulit berkembang karena ruang gerak Nabi dan pengikutnya sangat dibatasi oleh kaum kafir Quraisy. Yang kedua adalah untuk menghilangkan kesedihan Nabi setelah Abu Thalib dan Khadijah wafat. Yang ketiga adalah agar menemukan tempat yang aman untuk dijadikan pusat dakwah Islam. Yang keempat adalah untuk memperluas ajaran Islam di luar kota Mekah. Latar belakang hijrah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin ke Habasyah. Latar belakang dari hijrahnya kaum muslimin ke Habasyah ini dikarenakan kaum kafir Quraisy bertindak sangat kejam kepada para sahabat dan kaum muslimin, sehingga Nabi Muhammad SAW tidak tahan terhadap keadaan tersebut. Karena itu Rasulullah SAW memutuskan agar kaum muslimin hijrah dan pergi dari kota Mekah. Sebenarnya beberapa sahabat meminta kepada Rasulullah SAW agar diizinkan tetap bertahan di Mekah.
Mereka rela dan ikhlas menerima perlakuan itu dan berjanji akan tetap mempertahankan akidah Islam yang ada dalam hatinya. Bahkan mereka rela walaupun harus mengorbankan nyawanya. Berikutnya sebab-sebab Nabi Muhammad dan kaum muslimin hijrah ke Habasyah. Pertama adalah tekanan kaum kafir Quraisy yang semakin bertambah. Nabi Muhammad SAW pernah memerintahkan beberapa kaum muslimin untuk hijrah ke Habasyah. Hal ini disebabkan karena berbagai tekanan yang terus dilancarkan oleh kaum kafir Quraisy bagi kaum muslim terhadap kaum muslimin. Yang kedua adalah di negeri Habasyah terkenal dengan raja yang jujur dan adil. Rasulullah SAW telah mengetahui bahwa As-Samah An-Najasyi, raja yang berkuasa di Habasyah, adalah seorang raja yang adil. Tidak ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Oleh karena itu, beliau memerintahkan beberapa orang muslim untuk hijrah ke tempat itu. Berikutnya adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad ke Habasyah. Ketika cobaan dan siksaan semakin berat, Allah mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah. Orang yang pertama hijrah ke Habasyah adalah Utsman bin Affan bersama istrinya Ruqayyah binti Rasulullah. Diiringi sebagian kaum muslimin. Ketika kaum Quraisy mengetahui hal itu, mereka segera menyusul kaum muslimin dengan mengirimkan Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As ke kerajaan Najasyi. Mereka membawa bermacam-macam hadiah agar Raja Najasyi mengembalikan kaum muslimin kepada mereka. Mereka menyebarkan isu untuk memecah belah hubungan kaum muslimin dan Raja Najasyi. Untuk membuktikan kebenaran isu yang beredar, Raja Najasyi memanggil kaum muslimin hadir dalam sebuah pertemuan. Kaum muslimin diwakili oleh Ja'far bin Abi Thalib, dan dalam pertemuan tersebut Raja Najasyi mengetahui bahwa isu yang selama ini beredar tidak benar adanya atau omong kosong. Akhirnya kaum muslimin tetap diizinkan untuk menetap di Habasyah. Kaum muslimin adalah tamu di Habasyah. Raja Najasyi mengeluarkan perintah bahwa siapa saja yang mencaci maki kaum muslimin akan dikenakan denda. Materi selanjutnya ada pengertian Isra Mi'raj. Arti Isra Mi'raj. Isra adalah perjalanan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis di Palestina. Mi'raj adalah peristiwa naiknya Nabi Muhammad SAW dari bumi menuju Sidratul Muntaha untuk kemudian berjumpa dengan Allah dan menerima kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Isra Mi'raj merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW dan bagian yang harus diimani setiap muslim. Latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi setelah 2 orang yang paling Rasulullah cintai meninggal dunia. Kedua orang tersebut adalah paman Rasul yang bernama Abu Thalib dan istri Rasul yang bernama Siti Khadijah. Keduanya dikenal sebagai orang paling membela selama dakwah Rasulullah di Mekah. Sepeninggal Abu Thalib dan Khadijah, perjalanan dakwah Rasulullah semakin terasa sulit. Itu karena tidak ada lagi orang yang membela beliau dan menjadi pelipur larannya. Pada akhirnya, Allah merencanakan perjalanan spiritual untuk Rasulullah. Perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Perjalanan Isra Rasulullah dimulai ketika malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil turun ke bumi menghampiri Rasulullah SAW di suatu malam.
Dengan secepat kilat, mereka membawa Rasulullah ke sumur Zam-Zam di Mekah. Kemudian mereka memperlakukan Rasulullah dengan lembut dan meminta izin kepada beliau untuk membelah dadanya. Selanjutnya, Malaikat Jibril membasuh hati Rasulullah dengan air Zam-Zam. Malaikat Jibril mengeluarkan wadah berisi iman dan hikmah. Ia menuangkan seluruh isi dalam wadah tersebut ke hati Nabi, sehingga ilmu hikmah, ilmu yakin, dan Islam telah mengkristal dengan hati Rasulullah. Setelah melakukan perjalanan Isra, Rasulullah dan Malaikat Jibril pun melanjutkan perjalanannya ke Sidratul Muntaha, yaitu lapisan langit ketujuh. Perjalanan spiritual ini dinamakan dengan Mi'raj. Di sana beliau bertemu dengan para nabi terdahulu bersama pengikutnya yang soleh. Langit demi langit beliau lalui, hingga Rasulullah mencapai puncaknya di langit ketujuh atau Sidratul Muntaha, di mana Jibril tidak dapat melampauinya. Rasulullah pun bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau diberikan perintah sholat olehnya sebanyak 50 rakaat. Kemudian Rasulullah melakukan negosiasi terkait jumlah rakaat dengan meminta saran kepada Nabi Musa alaihissalam, hingga akhirnya tercetuslah perintah sholat 5 waktu yang diwajibkan bagi umat Islam. Sekian pemaparan materi dari saya. Waalaikumsalam. Untuk selanjutnya adalah hijrah ke Yatsrib. Latar belakang Rasulullah SAW hijrah ke Yatsrib. Jadi, selama di kota Mekah, Rasulullah bersama umat Islam yang lainnya sering mengalami ancaman, siksaan dari kaum Quraisy. Ancaman dan siksaan atau kekerasan sangat dirasakan Rasulullah dan kaum muslimin setelah Khadijah istri Rasulullah meninggal dunia dan disusul oleh paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib. Meninggalnya Abu Thalib menyebabkan Rasulullah kehilangan pelindung setia beliau. Keadaan ini telah membuat kehidupan umat Islam di Mekah sudah tidak kondusif. Pada saat itu juga, Rasulullah berhijrah ke Yatsrib secara sembunyi-sembunyi. Perjalanan Rasulullah hijrah ke Yatsrib. Rasulullah pergi ke Yatsrib ditemani oleh sahabatnya, yaitu Abu Bakar, yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Pada malam hari, Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh kaum kafir Quraisy yang sedang mengejar beliau. Rasulullah SAW dan Abu Bakar menuju sebuah gua sur sebelah kota Mekah dan bersembunyi di sana dari kaum kafir Quraisy, karena pada saat itu kafir Quraisy telah mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW telah lari ke Mekah. Maka kaum kafir Quraisy mengadakan sayembara, barang siapa yang mampu menangkap Nabi Muhammad SAW akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Akan tetapi tidak ada satu orang pun dari kaum kafir Quraisy yang mengetahui bahwa Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar telah bersembunyi di Gua Sur. Setelah kaum kafir Quraisy merasa tenang, Rasulullah SAW melanjutkan perjalanannya menuju ke Yatsrib dengan menaiki unta bersama Abu Bakar. Penduduk Yatsrib menunggu kedatangan beliau dengan penuh kegembiraan. Rasulullah tiba di Yatsrib pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sebelum memasuki Yatsrib,
Rasulullah pernah singgah terlebih dahulu di Kuba. Beliau tinggal di Kuba selama 4 hari. Dan pada waktu itu juga, beliau mendirikan Masjid Kuba yang terkenal di Kuba. Pembentukan masyarakat Islam di Yasrib. Yang pertama yaitu mendirikan masjid. Rasulullah mendirikan masjid untuk digunakan berjamaah secara teratur. Selain itu, masjid ini memegang peranan penting untuk mempersatukan kaum muslimin dan mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Yang kedua, mempersatukan dan mempersaudarakan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang ketiga, menjalin hubungan persahabatan antara kaum muslim dengan non-muslim. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Sistem dalam bidang politik yaitu sistem bermusyawarah. Pada bidang ini, ekonomi timbul satu sistem yang dapat menjamin keadilan sosial. Selain itu, di bidang sosial juga diletakkan pula dasar-dasar yang penting seperti persamaan antara manusia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.